Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan share kegiatan-kegiatan aku ini itu di pagi hari ya. Sekitar jam 6.30 kalau nggak salah. Ini aku langsung cepat-cepat masuk ke dapur untuk bikin nasi goreng. Nasi gorengnya yang simple-simple aja. Ini aku pakai cuma bawang putih sama bawang merah. Kalau bawang merahnya itu aku iris-iris, terus bawang putihnya itu bawang putih kemarin yang aku udah blend. Nah, lanjut lagi ini aku turunin telurnya. Ini telurnya aku pakai satu aja. Dan jangan salpok ya sama wajan yang aku pakai, karena ini aku pakai wajan yang ukurannya paling kecil. Aku tuh suka banget sama yang mini-mini kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kemarin belinya karena ya kecil yang mini, makanya aku beli wajan yang kayak gini ukurannya. Ada yang sama kayak aku nggak? Kalau tiap lihat yang kecil atau yang lucu-lucu pasti selalu dibeli. Ini mungkin voice overnya agak berisik ya teman-teman, soalnya aku lagi sama bocil-bocil di kamar. Ini aku voice over sambil baring-baring. Nah, lanjut lagi ke videonya ya. Ini aku tadi nurunin nasinya, terus aku kasih seasoning juga, ada garam, penyedap rasa, sama kaldu jamur. Dan aku juga kayaknya nurunin sedikit saus tomat ya. Nah, lanjut lagi, ini aku udah selesai makannya. Saatnya aku mau masak-masak nasi dulu untuk makan siang sama makan malam. Nah, ini aku nyuci berasnya ini pakai wadah yang dari tempat berasnya itu. Dan ini juga tempat wadah berasnya ini udah patah ya pegangannya, karena selalu dimainin sama anak aku. Jadi mungkin teman-teman lihat kalau misalnya aku beberes di area dapur itu, selalu ngelihat tempat beras aku itu menghadap ke belakang, dia tuh nggak menghadap ke depan. Karena ya itu anak aku selalu mainin tempat beras aku, akhirnya aku ubah posisinya menghadap ke belakang aja. Nah, lanjut lagi, ini aku mau masak nasinya, berasnya pakai wajan kayak gini. Jadi aku masak biasa dulu ya teman-teman. Nah, terus kalau airnya udah menyusut, baru deh aku kasih masuk ke rice cooker atau ke dandang. Karena menurut aku sih kalau aku masak kayak gini itu pas banget dengan tekstur beras yang aku suka, karena aku nggak suka beras yang bukan beras sih, nasi yang lembek atau nasi yang terlalu keras ya. Nah, untuk ditunggu sebelahnya ini aku mau bikin kari ayam. Jadi untuk hari ini aku cuma masak satu menu aja. Ini bisa jadi dijadiin sayur sama dijadiin sebagai lauk pauk. Nah, ini aku mau tumis-tumis dulu bumbu halusnya. Ini aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, sama cabai besar. Ini aku tumis-tumisnya nggak pakai minyak dulu. Ini aku tumis sampai airnya menyusut, terus aku turunin si minyaknya supaya nggak muncrat-muncrat. Nah, ini lanjut lagi aku turunin si daun salamnya. Sebenarnya sih ini enak juga kalau kita turunin si serai sama daun jeruk. Tapi aku nggak punya serai sama daun jeruk, yang ada cuma daun salam. Ya udah, aku turunin si daun salamnya aja. Nah, ini aku turunin ayamnya. Aku turunin ayamnya di saat bumbu halusnya itu benar-benar tanak ya teman-teman. Jadi ya ayamnya ini sebelumnya aku udah rebus terlebih dahulu, karena kan waktu aku beli ayam itu aku nggak langsung olah. Jadi aku rebus aja dulu supaya nanti kalau misalnya aku buat kari ayam itu nggak terlalu lama ya teman-teman. Karena kalau aku makan kari ayam itu aku sukanya yang dagingnya itu udah kayak lembek banget ya. Nah, lanjut lagi, tadi aku turunin kunyit, pala, ketumbar, sama merica. Terus aku tutup. Nah, yang terakhir aku turunin ini santan, karena aku pakai santan instan aja ya teman-teman. Karena kalau santan yang dari kelapa asli itu ya Allah ribet banget ya teman-teman, makanya aku pakai yang instan-instan aja. Nah, ini aku aduk-aduk kayak gini. Dan aku tadi juga nurunin garam, vitsinnya cuma dikit aja teman-teman, sama totole, gula, sama apa lagi ya, penyedap rasa yaitu. Nah, ini aku juga tadi nyobain kari ayamnya. Ini rasanya udah pas ya teman-teman, udah nikmat banget. Nah, ini dia kari ayam aku. Alhamdulillah kari ayamnya ini aku tuh makan sampai malam ya teman-teman. Soalnya suami aku itu nggak makan di rumah. Nah, lanjut lagi, ini pemandangan anak aku yang matanya tuh buslet banget.
Ini aku mau bersihin tempat tidur dulu karena aku mau ganti spray teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau vakum-vakum dulu untuk di area kasur aku ini. Nah ini aku tuh vakumnya pakai dari Kurumi ya teman-teman. Aku tuh kemarin belinya waktu anak aku masih sekitar berapa ya, 1 bulan 2 bulan kalau nggak salah. Dan sekarang anak aku udah ada 2 dan baru sempat aku pakai lagi. Selama aku pindah ke sini tuh aku nggak pernah vakum di area sini ya teman-teman. Jadi mungkin udah sekitar 1 tahun tempat kasur aku ini nggak pernah divakum-vakum. Jadi saatnya aku mau vakum-vakum dulu supaya tungau-tungaunya itu hilang. Nah ini lanjut lagi, ini aku mau pasang spraynya, tapi jangan salfok ya, sama alas yang ada di atas kasur aku itu tuh sebagai alas untuk anak aku. Yang pertama kan dia sering ngompol ya teman-teman, makanya aku alasin pakai karpet kayak gituan. Tapi karpet yang aku beli itu kemarin itu kayaknya nggak kuat ya teman-teman, nggak kokoh, makanya sekarang udah robek sana robek sini. Nah ini aku juga lipat-lipat untuk selimutnya, aku lipatnya kayak gitu aja ya teman-teman. Nah lanjut lagi, ini aku mau bersihin untuk di area ruang tamu. Seperti biasa ruang tamu aku itu selalu dijadiin kamar pertama ya deh buat suami aku. Karena kalau dia misalnya udah pulang dari kantor, dia tuh pasti mangkalnya di sofa sini. Jadi akhirnya aku vakum juga untuk di area sini. Nah ini waktu aku ngambil video ini ya teman-teman, sebenarnya tuh di luar itu hujan deras banget, makanya ini aku nyalain lampu supaya terang ya untuk aku ambil videonya. Waktu aku ngambil video ini tuh di daerah aku lagi cuaca ekstrim ya teman-teman, langit yang begitu gelap disertai dengan petir sama guntur ya teman-teman. Nah ini aku juga nggak lupa untuk vakum-vakum untuk bantalnya. Untuk karpetnya itu aku nggak sempat vakum, bukan nggak sempat sih, tapi aku nggak vakum karena karpetnya itu baru-baru aja aku cuci. Nah ini aku mau ngeliatin ke teman-teman semua kotoran yang ada di tempat tidur aku sama di sofa nih, kan kotor banget ya teman-teman. Karena emang untuk di area tempat tidur aku itu aku nggak pernah kayak vakum-vakum gitu, aku cuma kibas-kibas aja pakai sapu lidi. Nah ini kuruminya aku kembaliin lagi ke tempatnya karena aku mau simpan di atas lemari ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih aku tuh malas untuk ngevakum kayak gitu ya, karena aku malas ngambilnya di atas lemari ya teman-teman, soalnya tinggi banget. Jadi kalau misalnya aku mau ambil si kuruminya itu, aku harus pakai apa sih, ambil kursi untuk ngambilnya. Nah lanjut lagi ke videonya ya. Ini tadi aku udah angkat-angkatin spray-spray tadi yang kotor itu aku masukin ke keranjang kotor, keranjang pakaian. Terus ini aku tadi ambil apa ya, popok, pungut-pungutin sampah-sampah popok yang ada di kamar mandi sama yang ada di itu di samping tempat nakas itu ya teman-teman. Aku kalau mau gantiin popok si kakak di malam hari itu pasti aku selalu ngebuangnya di situ, karena ya Allah, aku tuh kayak apa ya, kita terbangun di tengah malam tuh kayak mager banget ya untuk buang sampah di tempat sampah. Jadi aku tumpukin aja di situ, nanti pagi harinya baru deh aku angkat-angkatin semua popok-popoknya itu. Nah ini lanjut lagi, aku mau sapu-sapu untuk di area sini ya. Nah selanjutnya ini aku mau bersihin juga untuk di kamar anak aku. Ini itu tempat mainnya mereka semua. Jadi kalau misalnya mereka mau membongkar ya nggak apa-apa kalau di dalam kamar sini ya. Mungkin videonya sampai sini aja ya teman-teman. Maaf kalau durasinya terlalu pendek. Assalamualaikum.